yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Arista dari SDN 5 Cepu. Saya Aditya Nitias, SDN 1 Cepu. Saya Dia Yufaristi dari SDN 1 Cepu. Saya Ismiati dari SDN 3 Karanggoyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam Bu Ismi. Bagaimana kabarnya Bu Riris? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ismi? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Bu Riris kan hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum coaching ini dilaksanakan Bu, ada hal-hal yang ingin saya perbincangkan sedikit dengan Bu Riris. Jadi pada kegiatan coaching ini nanti saya akan mengamati dan menilai aktivitas antara coach dan coachee dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini nanti akan meliputi beberapa aspek, antara lain apakah aktivitas coaching sudah sesuai dengan alur peserta, kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Yang ketiga, apakah jawaban-jawaban coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh coach. Ada lagi Bu, apakah dari jawaban-jawaban tersebut coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coach itu harus menerapkan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Riris kembangkan nanti? Ini kompetensi yang coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang pertama, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi di sini nanti ada 3 ya Bu kompetensi yang ingin dikembangkan. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching ini nanti, kompetensi apa yang paling spesifik yang menurut Bu Riris penting untuk dikembangkan? Kompetensi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ismi. Nah, jadi kompetensi yang paling spesifik itu adalah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Riris pada kegiatan coaching hari ini? Ya Bu, indikator yang ingin saya capai yaitu coach dapat memberikan sendiri solusi dari pertanyaan yang telah dihadapinya Bu. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya Bu. Selanjutnya nanti Bu Riris akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah coaching ini nanti selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Riris. Terima kasih juga Bu Ismi. Selamat pagi Bu Riris. Selamat pagi Bu Tias. Ada apa ya Bu ya? Sepertinya Bu Tias kok kurang semangat hari ini. Iya Bu, begini loh Bu. Sebenarnya saya itu ada masalah dengan salah satu murid saya. Oh, ada masalah apa Bu dengan murid Bu Tias? Saat pembelajaran di kelas sudah dimulai, murid saya ini selalu datang terlambat. Saya itu khawatir kalau teman-temannya nanti datang terlambat juga. Hal ini kan dapat menurunkan kedisiplinan dan tanggung jawab murid-murid ya Bu ya. Oh, jadi percakapan ini nanti jika akan membahas murid Bu Tias yang sering datang terlambat gitu ya. Bu Tias khawatir kalau teman-temannya juga ikut-ikutan datang terlambat gitu ya Bu ya. Jadi sehingga hal ini dapat menurunkan kedisiplinan dan tanggung jawab seorang murid. Kira-kira Bu Tias ingin mendapatkan hal apa nih dari percakapan kita hari ini? Saya berharap ke depannya nanti saya akan mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu, menurut Bu Tias kira-kira murid yang dapat disiplin dan bertanggung jawab dengan baik itu yang seperti apa sih Bu Tias? Menurut saya, murid yang dapat disiplin dan bertanggung jawab dengan baik itu adalah murid yang memiliki motivasi untuk kemajuan dirinya sendiri, dan semua dilakukan dengan cara sukarela, bukan paksaan dari orang lain. Jadi kedisiplinan dan tanggung jawab murid itu sangat penting untuk kemajuan murid tersebut ya Bu ya. Semua itu dilakukan secara sukarela, bukan sebuah paksaan dari orang lain ya Bu ya. Nah dari hal tersebut, menurut pengalaman Bu Tias dari
skala 1 sampai 10, anak-anak di kelas 3 itu tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab itu nilai berapa, Bu? Mungkin sekitar 6 sampai 7, Bu. Karena jumlah murid saya ini kebetulan banyak. Nah, kalau sekarang mungkin buat murid di kelas Bu Tias itu ada di angka 6 ya nih ya. Berarti Bu Tias ingin anak-anak berada di angka berapa nih terkait disiplin dan tanggung jawabnya? Yang saya harapkan ada di kisaran angka 9, Bu. Menurut Bu Tias ya, apa yang bisa Bu Tias lakukan agar kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak itu dapat mencapai nilai 9? Nah, itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Bagaimana caranya saya bisa meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak agar datang ke sekolah tepat waktu. Menurut pengamatan Bu Tias, anak-anak yang sering diperlakukan bagaimana ya Bu ya? Agar kedisiplinan dan tanggung jawab itu bisa tergugah gitu. Barangkali terdapat strategi yang terlintas di pikiran Bu Tias terkait kedisiplinan dan tanggung jawab anak di kelas tersebut. Mungkin saya harus melakukan pendekatan yang lebih intern, lebih personal terhadap anak tersebut, Bu. Selain itu juga orang tuanya. Selanjutnya mencari solusi bersama dan saya akan menerapkan tiga institusi. Oh, seperti itu ya. Ide yang sangat luar biasa ya Bu Tias ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Tias lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya Bu Tias? Ya, Bu, saya akan segera menemui dan membicarakannya dengan murid saya. Kemudian orang tuanya juga untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Serta saya akan berkolaborasi untuk membicarakan permasalahan ini agar kami bisa bersama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, bagus sekali Bu Tias. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin kok bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Ibu hadapi memang cukup sulit karena harus berhadapan langsung dengan orang tua sekaligus murid dari Bu Tias, dan sehingga Bu Tias juga harus bisa menjaga agar tidak menyinggung perasaan keduanya di antara murid dan orang tua, dan juga Bu Tias dapat membicarakan permasalahan ini dengan baik ya Bu ya. Baik Ibu Tias, apakah komitmen ini terhadap rencana penyelesaian masalah dapat Ibu Tias terapkan? Saja saya akan melaksanakan terus-menerus secara konsisten sehingga ada perubahan lebih baik terhadap murid saya. Oh, kemudian Bu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen yang Ibu terapkan ini? Tentu saja saya mengharapkan bantuan dari orang tua wali murid, rekan sejawat, serta kepala sekolah agar nantinya bisa bersama-sama membimbing murid-murid tersebut supaya memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan seperti disiplin dan tanggung jawab. Oh, berarti kolaborasi ya Bu ya, yang Ibu lakukan, dan bagaimana Bu tindak lanjut yang Ibu akan lakukan ke depannya nanti? Selanjutnya saya akan sering bercerita tentang nilai-nilai kebajikan, mengajak anak-anak untuk menonton video tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, serta mengajak semua murid untuk menerapkannya agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Oke, baik Bu ya. Jadi kedepannya Ibu Tias akan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjalin kolaborasi dengan orang tua, murid, sehingga membangun kesadaran intrinsik ya Bu ya. Semoga nantinya anak-anak menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin, itu yang saya harapkan nanti Bu. Ya Bu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah bercerita pengalaman kepada saya? Alhamdulillah sudah lega saya Bu, sehingga saya bisa menghadapi murid-murid agar menjadi murid yang lebih baik lagi. Tetap semangat Bu Tias ya menghadapi murid-muridnya. Adakah yang ingin disampaikan lagi Bu Tias? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Tias. Saya mohon undur diri dulu ya Bu Tias. Assalamualaikum. Salam Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Riris ya, sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Iya Ibu, terima kasih Bu Ismi. Baik Bu Riris, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan. Tadi dalam proses coaching itu Bu Riris sudah melakukan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana Bu Riris menilai performa Bu Riris pada saat melakukan coaching tadi, kemudian kompetensi apa tadi Bu yang sudah Ibu jalani?
Baik Ibu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching itu adalah saya sudah melamar coaching sesuai dengan alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan dan menanyakan rencana aksi pada coach dan menanyakan tanggung jawab coach terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan Ibu. Jadi saya juga berhasil menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sudah dihadapi. Baik Bu, tadi Bu Riris sudah berhasil melakukan coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya betul. Kemudian yang dari saya amati tadi pada saat melakukan coaching, Bu Riris juga sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, ada rencana aksi dari coaching, serta ada juga tanggung jawab dari coaching ya Bu ya. Nah, Iya. saya juga mendengarkan tadi dalam percakapan Bu Riris dengan Bu Tias, ternyata Bu Riris sudah fokus terhadap percakapan yang telah berlangsung, yang artinya Bu Riris juga sudah memberikan kehadiran penuh ya Bu ya. Bu Riris sudah mendengarkan aktif pada saat Bu Tias menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Riris juga sudah terdapat unsur-unsur pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu, betul. Nah, ini tadi berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya. Jadi Bu Riris itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses Bu. Amin. Dalam melaksanakan proses coaching dan memaksimalkan lagi untuk praktek-praktek coaching selanjutnya. Untuk kedepannya Bu Riris, kira-kira rencana apa lagi yang ingin Bu Riris kembangkan untuk coaching selanjutnya? Baik Bu Ismi, rencana yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta, dan saya ingin juga proses coaching yang selanjutnya itu akan berjalan jauh lebih baik Bu Ismi. Iya. Nah, jadi Bu Riris akan mendalami lagi alur Tirta ya Bu ya dalam proses coaching selanjutnya ya Bu. Semoga selanjutnya dalam melakukan proses coaching Bu Riris semakin baik lagi ya Bu ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu Riris atas waktunya dan juga sudah melaksanakan coaching dengan baik dengan alur Tirta. Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Saya akhiri dulu kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan lagi kita sharing-sharing lagi, kita berkolaborasi lagi ya Bu. Baik Bu, siap. Ya, terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ismi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.